nonton siaran Edgar Mana. Yes, nonton siaran Edgar Mana live show kembali lagi. Yang lagi pada nonton siaran di website kita ardanradio.com. Selamat sore. Halo guys. Ardan visual streaming bisa ditonton sama kamu sekarang. Betul. Sambil ngabuburit, Sambil ya kan? ngabuburit. Nunggu menjelang maghrib ini, ya Buka kan? puasa nanti. Dan Iya, yang itu pastinya sore hari ini kita tadi udah sempat spill sedikit bintang tamu kita sore hari ini spesial banget. Nah, ini dia nih. Hari musik nasional. Gokil. Ya. Isinya daging nih, Bang. Isunya daging ini pasti Iya. nih. Ini Obrolan nih. obrolan nih ya, mungkin yang lagi di jalan menyimak selamat mendengarkan, tapi yang lagi pada nonton ini wajib pantengin ya, nonton terus ya sampai Betul. beres karena ini akan menjadi sebuah pengetahuan buat kamu. Bang. Ya. Bang. Nonton kamu. Ya, tahan. Enggak apa-apa. Habisnya bikin Puasa, emosi puasa, aja nih. puasa. Puasa gitu ya. Mhm. Oke, dan tepuk tangan yang paling meriah untuk Mas Angga. Halo Mas sore hari Angga. ini. Mas Angga ini bisa dibilang adalah founder juga ya Kang Mas ya, pendiri dari Yayasan Wage Rudolf Supratman. Wah, luar ini biasa. menarik nih, ini buat anak-anak Gen Z ini yang pada nonton ya. Betul. Gitu, pasti tahu lagu Indonesia Raya, pasti ada juga di pelajaran gitu ya. Pencipta lagu Indonesia Raya siapa? Wage Supratman. Betul. Ya, tiap hari Senin lu upacara juga Upacara kan. lu nyanyiin. Iya. Oh, nonton bola timnas Nonton bola. Indonesia begini nih Iya. ya. Lawan Bahrain bentar lagi nih ketar-ketir nih Nah, Bahrain itu nih ya. dia, itu dia. Dengar semua se-GBK Indonesia Raya Itu gitu. dia, Bang. Itu lagu yang membangkitkan semangat. Betul. Belum lagi kalau festival. Festival. juga nyanyi lagu Indonesia Raya Iya, dulu. selalu ada. Betul. Nah, di balik lagu Indonesia Raya yang sangat powerful itu ada nama WR Supratman. Nah, sebelum kita ke profil WR Supratman nih ya, Mas Angga sendiri nih sebagai pendiri Yayasan Wage Rudolf Supratman. Nah, sebenarnya yayasan ini tuh kenapa berdiri dan tujuannya sendiri tuh apa sih sebenarnya, Mas Angga? Oke, terima kasih. Untuk berdirinya yayasan ini sendiri sebetulnya hanya satu orang di dalam yayasan yang dari luar, yang bukan ahli waris. Itu hanya saya. Sisanya memang ahli waris. Sisanya semuanya ahli waris. Dan kronologi awalnya atau cerita awalnya karena banyaknya simpang siur sejarah tentang hari lahir, tentang tempat lahir. Yang sudah jelas hari lahir beliau itu 9 Maret. Ya, ditetapkan untuk hari musik, tapi masih ada yang nulis 19. Dan hari tempat lahirnya pun sama, masih kontroversi. Akhirnya mendorong saya untuk bertemu dengan beberapa ahli waris. Salah satunya adalah yang bernama Mas Budi Hari yang sekarang sebagai ketua umum. Jadi saya berdua lah sama beliau, Mas ayo dong kumpulin ahli waris, lakukan sesuatu terhadap Wage Rudolf Supratman. Karena sebelum saya ketemu sama ahli waris ini, kawan-kawan kita di Jombang di salah satu pesantren udah terlebih dahulu membuat sebuah pergerakan besar dengan membuat film yang judulnya namanya film Wage. Wage. Kalau kalian pernah teman-teman udah pernah lihat itu teman-teman kita di Jombang yang buat. Gitu. Dan mereka membuat dengan sukacita tanpa ada kepentingan apa-apa selain menjaga dan melestarikan tadi. Artinya kembali lagi ke pertanyaan tadi, tujuan didirikan yayasan adalah untuk menjaga dan melestarikan apa yang sudah beliau ciptakan. Oke. Kesimpang siuran ini terjadi salah satunya adalah tempat lahir tadi ya, sempat disebutkan. Tempat lahir. Memang ada informasi apa aja nih tentang tempat lahir, ada mungkin di mana yang tempat benarnya lahir nih, yang sebetulnya tempat lahir itu kita adalah berasal dari sumber dong yang jelas. Dalam hal ini adalah sumbernya kakaknya beliau dan adiknya beliau masih ada. Dan dinyatakanlah keluarga itu lahirnya di Jatinegara, bukan di Purworejo. Sekali Jatinegara, lagi ya di Jatinegara. Jatinegara. Luar biasa sekali. Jatinegara di Gang Kenari lahirnya. Ini kita bukan lagi bicara cocokologi nih. Gang Kenari itu Kesatuan Negara Republik Indonesia. Singkatannya? Enggak juga, tapi kebetulan aja gitu. Gangnya Kenari Kesatuan Negara Republik Indonesia dan itu di Jatinegara gitu loh. Banyak hal-hal yang memang belum tersingkap dan belum terungkap dan belum berani ada yang secara gamblang menyatakan hal-hal yang memang luar biasa dari seorang Wage Rudolf Supratman. Oke, bisa dibilang ini eksklusif di sini. Eksklusif. Luar biasa. Keren. Oke, karena nanti pun ada satu lagu yang
di mana ini adalah lagu terakhir ciptaannya W.R. Supratman. Oke. Yang belum pernah dirilis dan bakal kita dengarkan, akan kita bahas juga. Oke, menarik nih. Nah, sekarang kembali ke sosok beliau ya, W.R. Supratman. Ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional di tanggal 9 Maret. Nah, sebenarnya dari banyak mungkin komposer, musisi gitu ya, yang saat itu menciptakan lagu-lagu kebangsaan juga mungkin ya. Nah, pada akhirnya kenapa W.R. Supratman yang akhirnya ditetapkan menjadi Hari Musik Nasional? Apakah mungkin karena beliau pencipta lagu Indonesia Raya kah? Kalau menurut pandangan dari Mas Angga gimana nih? Kalau saya sudah bukan pandangan lagi, tapi sebuah keputusan resmi daripada keluarga bahwa Hari Musik ini lahir ketika Indonesia belum punya identitas. Oke. Kapan? Tahu nggak kira-kira? 28 Oktober 1928. 28 Oktober. Betul, pas Sumpah Pemuda. Disitulah lahirnya lagu kebangsaan Indonesia. Karena apa? Semuanya sepakat lagu ini menggunakan bahasa Indonesia, dibuat oleh seorang komunis yang luar biasa dan seorang penulis juga. Akhirnya sama Soekarno ditetapkan lagu ini, Presiden Soekarno maaf, ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Oke, itu 28 Oktober 28 pas 28 Oktober itu di pertama Sumpah kali Pemuda lagu ya? itu dikumandangkan. Dibuat peraturan presiden sekitar tahun 58, maaf kalau salah bisa dicek kembali di database. Oleh Pak Karno, presiden pertama kita, dinyatakan bahwa lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. 3 stanza. Oke, itu tanggal cantik juga tuh Pak. 28 Oktober. Ya, kita tahu 28 Oktober itu hari lahirnya Sumpah Pemuda. Betul. Dan di situ pun ada sebuah kejadian sejarah di mana pertama kalinya dikumandangkan atau dinyanyikan lagu Indonesia Raya. Iya, ciptaannya W.R. Supratman saat itu. Dan itu menjadi sebuah penyemangat dan ya karena pergerakan itulah ya. Betul. Orang-orang Indonesia pada akhirnya Gak hanya sebuah penyemangat sih kalau menurut saya. Sekarang adanya W.R. Supratman pada saat 28 Oktober 1928 itu, beliau seorang influencer, seorang buzzer bagi Belanda, seorang wartawan juga, dan seorang musisi juga. Itu anak muda yang hebat. Jadi kita jangan lihat W.R. Supratman tuh udah tua, enggak, masih muda. Karena saat meninggalnya aja usia 35 tahun atau 38 tahun meninggal. Oke. 7 tahun sebelum Indonesia merdeka, W.R. Supratman lebih dulu pulang. Dan beberapa hari sebelum meninggal, beliau sempat tulis lagu dan bikin lagu yang berjudul Matahari Terbit. Matahari Terbit. Yes. Itu luar biasa, manusia satu yang bernama Mbah Wage kalau kita manggil. Mbah Wage. Nama aslinya Wage Supratman. Oke. Adanya Rudolf itu karena memang beliau waktu saat itu ikut sama kakak yang memang suaminya orang luar. Nah, untuk bisa masuk sekolah itu beliau harus punya titel yang memang nama yang memang masuk mungkin marga lah ya. Diberikan nama Rudolf. Agar mereka, sebetulnya nama asli beliau Wage Supratman. Lahir hari Senin Wage, sama ibunya juga namanya juga Senin juga, bapaknya juga namanya Senin juga. Jadi 3 orang ini lahirnya hari Senin dan Wage. Wage itunya ya, tanggalan Jawanya Wage. Ini tanggalan ini Hijriah. Jadi Jawa Islam itu hampir mirip-mirip. Wage itu. Lu mah Kliwon ya kalau enggak salah. Bang. Agak. Udah deket-deket lu merinding mulu gua. Iya nih Bang. Saya belum pernah cek juga sih. Yang baru saya cek Wadam kemarin. Iya. Itu dia. Berarti itu ini salah satu mungkin yang baru pada tahu juga ya. Saya juga jujur saya baru tahu ya. Maksudnya ternyata sekeren itu ya. Keren banget. Saya jadi penasaran situasinya waktu itu tuh kayak gimana gitu ya. Iya. Nah, kalau misalnya dari cerita-cerita mungkin dari ahli waris mungkin sempat ngobrol-ngobrol juga saat beliau menciptakan lagu Indonesia Raya dan akhirnya ini saya punya lagu Indonesia Raya di saat Sumpah Pemuda itu di Kongres Pemuda pada saat itu kedua, ya. Yang kedua. Nah, itu gimana sih maksudnya ceritanya dia menulis? Beliau itu memang punya catatan kah atau gimana? Betul. Jadi dari pengumuman koran Sinpo, beliau itu membaca tentang opportunity besar ketika akan ada kongres besar kedua di Jakarta dan menghasilkan identitasnya nggak hanya lagu kebangsaan sebetulnya, tapi peci bulat made in Bandung Mang Iming itu salah satu ikon juga. Iming. Bukan endorse. Dia saya cerita sejarahnya peci sebagai awal muala
mau awalnya sebelum rapat tuh kita pakai baju apa nih cocoknya biar kelihatan kompak. Kita pakai identitas apa nih biar kelihatan kompak, karena pada saat itu juga Uyut kita pun ikut langsung, dan itu hanya bagi cerita-cerita aja, tapi sampai sekarang cerita itu memang benar kenyataan. Oke, jadi pada akhirnya sering kita lihat ya kalau misalnya pahlawan-pahlawan kita gitu ya, mungkin orang-orang tokoh-tokoh nasional yang kita lihat itu sering pakai peci pada awalnya itu. Betul. Identitasnya identitas kebangsaan, bukan agama. Bukan agama yang Kalau dipakai agama itu ada ya. ya mungkin yang putih ya kan, Paus atau mungkin Pak Ustadz itu putih. Tapi kalau yang hitam yang kita bisa pakai itu kalau orang Sumatera nyebutnya songkok. Tapi itu simbol nasionalisme bukan? Bukan ya? simbol agama, Bukan peci simbol itu agama, ya. bukan. Itu simbol budaya. Simbol budaya, karena mungkin ada juga kalau di Betawi merah mungkin ya warnanya Oh, marun yang gitu gitu kan. ya, yang bentuknya iya. Iya, kalau mungkin tretan muslim yang panjang gitu. Nah, itu ya itu sufi. Iya. Oh iya. Masih jadi pengen pakai peci nih. Oh iya nih Bang. Oh, bahkan awalnya tuh dipakai untuk supaya seragam gitu ya. Betul, Seragam. supaya Pada ada saat satu kongres. identitas gitu Satu samanya identitas. apa. Kemudian barulah lagu itu dikumandangkan. Oke. Dan yang unik ketika setelah lagu itu dikumandangkan, karena di dalam teksnya ada mengandung kata-kata merdeka, Iya. mulai ada yang gerah, terutama Belanda. Belanda saat itu. Iya. Karena mungkin ini berbahaya nih. Waduh. Gitu Dulu ya ya. motivasi-motivasi seperti ini. Itu Ya. kekuatan kemarin kan ada ketua umum kita kebetulan jadi narasumber juga di acara kementerian, dan memang lagu Indonesia Raya itu selalu menjadi topik atau selalu menjadi kebanggaan, karena memang rasanya itu siapapun yang nyanyi, mau Gen Z mau Gen apa kayak, ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya punya rasa yang berbeda. Rasa itu yang nggak pernah bohong. Nah, itu. Rasa patriotisme ketika kita bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Bukan Indonesia yang lain kan? Betul. Benar. Iya, Saya selalu bilang kayak nasionalisme tuh ada kata isme itu adalah ismi. Jadi nasional ismi. Oh, Yes. itu. Bisa. Ini apa? Bisa, Bro. Iya. Di sini Garuda di dadaku gitu kan sambil nyanyi ini. Bayangkan ketika lo membawa nama Indonesia, misalkan atlet-atlet gitu ya, dikumandangkan lagu Indonesia Raya gitu di luar negeri gitu di stadion, wah itu nangis sih kok. Itu dia Pak. Makanya ini Itu rasa Piala kan? Dunia nih ya. Itu rasa yang membuat saat Rasanya itu itu. menjadi satu bentuk kebanggaan bersama. Lu yang pengusaha, yang politisi, yang tokoh agama, ataupun maaf nih ras Cina, Arab ataupun apa, ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya memiliki satu kebanggaan yang bersama. Betul. Nah, itu yang harus kita ciptakan kembali, rasa kebanggaan itu yang menjadikan kita menjadi satu persatuan. Makanya kan unik, 28 Oktober 1928, 1111. Lucu, 28 Oktober 28 itu kan 10. Angka hidup atau angka yang isinya kan 2 tambah 8 gitu maksudnya. 10 dong. Iya. Ya. Bulannya bulan 10 Oktober. Oktober 10. 1 dong angka yang isinya. Betul. 1928, 19 1 sama 91. 10 ya 1. Kemudian 28. 2 Dua sama tambah 8 8, 10. satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, satu Indonesia bersatu. Iya. Satu kesatuan. Dan itu 111 itu seperti Awal dari awal. senarnya dari Wagiludaf Supratman ada 4 kan kalau biola itu. Enggak senar aja Om Dimas sekarang di rekening ada berapa digit? 20 digit di rekening. Tapi kok enggak ada angka satunya kan enggak ada nilainya. Nggak ada Itu nilai. dia. Itu dia. Semua bermula dari angka satu Iya, dulu. semua Satu dari ya, situ, Pak. satu. Pergerakannya itu satu. Satu gitu. Biola kan senarnya ada 4, digesek sama dawa yang satu. Iya. Seorang W.R. Supratman pun hidupnya angka 1, nggak punya istri, nggak punya anak, hidupnya tunggal. Satu juga. Oh, Semuanya berawal dari angka 1. Indonesia itu berdiri. Indonesia. 9 jumlahnya hurufnya. Iya, 9. Nah, kemarin ini hari musik yang sangat istimewa. Tanggal Karena 9. tanggal 9 Ramadan itu jatuhnya juga waktu kemerdekaan bangsa Indonesia, jatuhnya hari ke-9 bulan puasa. Oh iya, belum Jatuhnya puasa sama betul. hari musik, sama hari lahirnya Pak Mbah Wage, sama-sama Iya. tanggal 9. Jadi kemarin ini hari yang luar biasa. Hari yang luar biasa, makanya kita apresiasi untuk hari ini kita ngobrol-ngobrol pengen lebih tahu tentang ini sejarah-sejarah Betul. Dewa Supratman ini barengan sama ketua yayasannya. Oke, sekarang gue udah pakai peci nih. Waduh, nasionalisme nih Bang. Iya, gue denger, gue seneng sih pakai peci sih, gitu. Karena ini sebenarnya peci ini ya itu tadi. Itu adalah melambangkan sebuah fun fact yang iya.
jarang banget anak muda tahu ya. Iya. Saya aja baru tahu. Nah, Jadi saya makanya baru tahu. sekarang kemana-mana peci bro. Itu dia. Bukan sebenarnya ini tuh. Iya. Itu nasionalis nih bang. Nasionalis. Iya. Gitu. Nah, masih barengan sama Mas Agan. Ini masih menarik ngobrol Wage Rudolf Supratman nih, bapak yang satu ini. Betul. Ya, yang bikin lagu Indonesia Raya dan banyak karyanya. Salah satu karyanya mungkin yang sering kamu nyanyikan dari kecil, Insan Muda. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Do re mi fa sol la Do re mi si, do. fa sol la si do. Enggak, sampai 5 aja. Do re mi. Teng Mi, do. tong mi do. Mido. Lagu apa coba? Lagu apa? Putri sejati. Itu dia. Ibu kita Kartini itu ciptaan Betul. Pak Wage Rudolf Supratman. Iya. Aduh, itu SD tuh belajar Wah, lagu itu tuh. iya. Tes Sama pianika. Yuk, recorder Pak. Oh iya recorder. Semua alat-alat pasti paling enak cek soundnya itu ting ding 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 ding. Iya. Itu ada cerita menarik gak nih tentang lagu Ibu Kita Kartini? Yes. Kalau tadi kan Indonesia Raya. Indonesia Raya. Nah, sekarang kita ke Ibu Kita Kartini nih. Itu Kenapa pada akhirnya seorang W.R. Supratman menciptakan lagu untuk beliau? ada salah satu manuskrip hebat yang akhirnya kita baca yang betapa luar biasanya seorang W.R. Supratman ketika bertemu dengan senior atau yang beliau anggap guru, yaitu kakak kandungnya Raden Ajeng Kartini Kakaknya yang bernama Raden Sosro Kartono atau Dokter Andes pertama di Indonesia, dan beliau pun seorang wartawan perang dunia kedua dan menguasai puluhan bahasa beliau itu. Ya menjadi gurunya Pak Wage, Mbah Wage saat itu, dan itu kakak kandungnya Raden Ajeng Kartini. Nah pada saat peristiwa itu nanti ada momen sendiri, saya akan liatin manuskripnya. Di situ tulisan Ibu Kita Kartini yang habis gelap terbitlah terang tadi ingin disampaikan kepada kakandanya ketika di Leiden. Kebetulan W.R. Supratman saat itu ada bersama beliau. Terinspirasilah seorang Mbah Wage ini untuk menulis lagu yang judulnya Ibu Kita Kartini, dan itu abadi sampai saat ini. Nggak ada ibu yang lain. Nggak ada yang ya, Ibu Kita Kartini ya. Iya. Bapak kita nggak ada lagu bapak. Belum. Bapak kita Belum ini bang. belum. Belum ke bapak Belum kita, kalau ibu pulang, kita Bang. ya. Belum pulang, Ada Bang. Ibu Pertiwi, ada Ibu Kartini. Iya benar. Nah, wah itu menarik nih. Ini ngomongin kita sebagai anak band-bandan lah, ya kan tadi mungkin ya musik-musikan lah, kita juga band-bandan zaman SMA dulu gitu ya. Lu juga ini juga musisi juga, ini ngomongin musik nih. Beliau ini memang lahir dari suka musik kah? Dengerin lagu-lagu pada akhirnya sampai akhirnya bisa ciptain lagu, main alat musik, ngeband juga kah atau gimana sih Pak? Ya, bandnya namanya Black and White. Oh, ada bandnya? Black and White. Kita ada file fotonya, termasuk ada satu karya yang sampai saat ini kita juga nggak sadar kalau karyanya W.R. Supratman tuh udah dipakai di salah satu branding merek handphone. Oke, yang gimana nadanya? Tereret teret teret tereret teret teret. Coba cari siapa penciptanya. Oh. Tanenenet tanet Emang gitu? Iya. Oh, cari siapa penciptanya, siapa yang buat itu Black and Nokia White. itu ya. Ya. HP ya? Tuh. Benar, Pak. Dan Waduh, itu zaman poliponik lu dulu. Nah. Ngalamin yang poliponik lo. Polifonik itu apaan bang? Itu yang macet 1 2 3 4. Nah, ini. Ada dulu kan, ada lagi apa handphone Asia. Iya. Handphone Asia mah kejamanan Asia. Pokoknya itu bikin nadanya itu pakai angka 1 2 do re mi fa sol la gitu. Nanti Oh iya, emang ya? ini bikin sendiri. Dulu tuh ada majalah yang isinya Iya. ringtone gitu, Pak, gitu. Dulu coding dulu ya, Coding codingnya. ya, gitu. Angka gitu berarti ya? Angka Iya, 1 2 oke. 3 4 Angka 1 2 3 do re mi fa sol. Iya, nanti pokoknya jadi tuh gitu. Waduh, gabutnya gitu ya orang dulu ya. Iya. Lo zamannya poli pantai kan. Iya, Begitu smash lo. Wali pantai. Oh, Bang, berarti HP udah lumayan ya, lah. udah kekinian ya. Gue masih Ya, inilah iya, tuh masih- bener itu, Pak. Nokia yang itu paling Nokia pulsa kalau saya lah. Coba. Nokia pulsa Iya Nokia yang ini pak, buat isi buat isi pulsa. oh, Nah, kayak itu. pisang.
itu bisa sampai seperti itu ya, maksudnya karya-karyanya beliau. Beliau punya band, dia penyanyi atau biola, pemain biola tetap. dan ya. alirannya jazz. Jazz, black and white. Jadi levelnya mungkin kalau genre musik jazz agak beda dengan Betul. Ada musisi favorit dia nggak nih kalau misalnya ngobrol-ngobrol? Kalau melihat dari koleksinya itu ada Beethoven. Koleksinya. Terus Beethoven ya. Sonata. Coba mainin sonata. Bang, jangan ngasih pressure sama pianis kita, Bang. Pianis kita. Iya. Kayak Bernardia bisa? Tuh ini nih yang kayak begini. Oke, Beethoven, Pak. Terus yang saya tahu sih itu Beethoven ya. Cuman banyaknya beliau karyanya ditulis kan. Karena tulisnya. Sebetulnya ada dari salah satu ahli warisnya dari keluarga kakaknya tuh yang baru-baru ini ngerilis lagu-lagunya Pak Wage dibuat satu album. Ada itu adalah bentuk kami di yayasan ini untuk tetap menjaga dan melestarikan karya-karya beliau. Artinya siapapun juga adik-adik kita yang sekarang mau pakai atau gimana pun juga kita udah nggak pernah lagi mempermasalahkan selagi itu menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur. Sampai juga diapresiasikan sebagai nama jalan juga ya. Belum. Maaf untuk di Bandung udah ada nama jalan Wage Rudolf Supratman, tapi di Jakarta belum ada. Jakarta jadi tidak di semua kota ada. Itu yang sampai sekarang kita masih bingung aja kok ibu kota Indonesia itu Jakarta, musik kebanggaannya atau musik nasionalnya itu Indonesia Raya, penciptanya W.R. Supratman, tapi nggak pernah ada nama jalan W.R. Supratman di Jakarta. Itu yang lucu. Itu kenapa ya? Maksudnya saya nggak ngerti dah itu dah. Ini kan bapak-bapak yang budiman yang di atas sana lah yang harusnya lebih tahu. Kita sendiri juga dari keluarga, dari yayasan itu juga bingung. Kok nggak ada sih? Sampai-sampai ada yang nggak ngeh juga. Emang nggak ada? Silahkan aja cari sendiri, nggak ada. Ada fake di peta itu nama W.R. Supratman, ternyata aslinya bukan. Sebetulnya sih kami berharap keluarga dan yayasan terutama ya, karena memang kalau keluarga ini murni semuanya isinya ahli waris. Tapi kalau yayasan itu ada yang dari pihak luar juga yang memang memperjuangkan juga buat menjaga dan melestarikan karya-karyanya Pak Wage. Kenapa sih nggak dikasih satu aja nama jalan untuk mengabadikan atau bentuk sebuah apresiasi tinggi terhadap beliau sang pencipta lagu Indonesia Raya ini, nama jalannya tuh diabadikan gitu loh. Kok ya nggak ada gitu loh. Ini saya banyak speechlessnya nih hari ini. Karena saya tuh seneng dengar orang cerita tentang sejarah. Iya, gua juga sih. Saya kalau menggali, jujur saya jarang menggali sejarah tuh jarang gitu. Tapi kalau dengerin orang cerita sejarah tuh kayak kalau ceritain sejarah misalnya untuk Bandung atau Mas Angga gitu cerita tentang Mbah Wage gitu kayak luar biasa. Ya karena mungkin yang sering lo lakukan adalah menggali lubang tutup lubang. Itu dia. Yang utang. Itu dia. Itu yang masih tanggal berapa nih? Waduh, 2 hari lagi jatuh tempo. Aduh, gimana nih? Oke. Satu hal yang menarik hari ini yang akan kita saksikan bersama, karena ini eksklusif banget ya. Betul. Cuma di Ardan. #cuma di Ardan adalah karya terakhirnya beliau yang beliau tulis yang berjudul Matahari Terbit. Tadi mungkin seperti sounding sedikit ya. Gara-gara lagu itu beliau itu sampai kayak dikejar-kejar sama Belanda pada saat agresi militer Belanda, intel Belanda gitu. Disangka mungkin masih ke-Jepangan lah karena Matahari Terbit gitu, padahal liriknya endingnya ada Indonesia-nya begitu ya? Begitu ya, Indonesia Tanah Airku, teks akhirnya. Itu pada akhirnya ketemu, ini adalah lagu ciptaan terakhir yang belum pernah mungkin dinyanyikan, dirilis, dan itu seperti apa? Sekitar bulan Agustus tanggal 10-an lagu Matahari Terbit itu sempat direkam sama Mbah Wage ini. Hanya saja ketika ada yang dengar itu udah langsung viral juga gitu loh, kayak yang sekarang kan bikin video langsung viral. Saat itu juga mungkin seperti itu. Itu waktu itu tahun berapa tuh? 1938 ya kalau nggak salah ya. Itu yang memang keterangan ini adalah dari beberapa rekan beliau yang sampai sekarang itu cuman udah sepuh ya. Itu masih sempat monitor. Jadi setelah lagu itu udah nggak ada lagi gitu Mbah Wage. Lagu ke-10 sebetulnya, bukan. Kalau lagu terakhir karena masih ada satu lagi di sakunya itu sebelum diwafat itu ada
ada tulisan yang judulnya Selamat Tinggal Negeriku, tapi belum ada dari notesnya, keluarga ada sendiri, liriknya. dari itu liriknya udah ada, belum ada partitur. Nah, kalau Matahari Terbit liriknya udah ada, partiturnya juga belum. Nah, kami memberanikan diri kolaborasi. Kolaborasi sama Mbah Wage WR Supratman. Kebayangkan Mbah Wage masa kapan, kita masa hidup yang kapan, tapi karyanya bisa sama-sama bersinergi lewat musik. Beliau tulisannya apa, partiturnya apa, kita coba ikut, kita coba masuk ke dalam kehidupan saat itu untuk menggali terus partitur apa yang cocok ya, sampai akhirnya kita perdengarkan ke keluarganya saat itu, belum ada yayasan. Begitu didengar sama Liwaris, dipikirnya lagunya ketemu. Wah, cakep nih lagunya ketemu. Bukan Om, ini saya mau minta izin lagu ini sama kelompok musik Maharia dan budayawan Bogor saat itu yang namanya Pak Dadeng. Kita sama-sama bikin partiturnya. Ternyata kita perdengarkan, mereka setuju semua. Oke, sesuai. Malahan pertama mereka ngiranya itu lagunya Mbah Wage gitu loh, padahal kita gitu loh. Temu gitu ya awalnya ngiranya ya. Berarti maksudnya pas dikirimin juga langsung kayak kalau lagu itu didengar berputar-putar itu bisa berkali-kali bisa membuat spirit kita untuk ada suatu kebanggaan. Oh, Indonesia tuh tanah airku gitu loh. Betul. Kecintaan kita terhadap negeri ini luar biasa. Cinta tanah air, walaupun tanah masih ngontrak, air masih Iya, betul. Yang ini kita tetap cinta tanah air. Saya masih nebeng orang tua ya kan. Saya masih melajang juga ini. Ya masih cicil saya mobil mau motor. Ya ini. Nah, ini juga saya lihat ya udah Matahari Terbit ini kolaborasi karya pahlawan nasional WR Supratman dari kelompok musik Maharia. Ya, begitu ya. Dan salah satu anggota kelompok musik Maharianya baru kemarin pun meninggal salah satunya. Pas hari musik gitu loh, namanya Rudi Karamoy. Tim Maharia, tapi kalau bandnya beliau ini namanya Yukem. Vokalisnya Yukem dulu sempat luar biasa terkenalnya. Beliau pulangnya di hari musik. Di hari musik kemarin ini. Baru kemarin meninggal. Luar biasa ya buat beliau ya. Buat Om Rudi. Insya Allah Om Rudi ini berpulang dengan tersenyum ya. Di hari musik, di hari ke-9 bulan puasa pas kemerdekaan bangsa. Betul. Di hari mungkin yang adalah sesuatu yang dia cintai. Musik gitu ya. Betul. Wah, merinding sih saya nih. Iya sih. Ini kita akan perdengarkan ya, eksklusif pertama kali di radio manapun belum pernah ada, karena menurut gua radio itu adalah salah satu media yang sudah lama ada dari zaman dulu dan membantu sekali pergerakan kemerdekaan Indonesia. Dan lagu-lagu yang mungkin diciptakan oleh Supratman pun berkembang di radio-radio yang akhirnya membuat motivasi dan pergerakan-pergerakan saat itu para pemuda-pemuda untuk akhirnya bergerak maju ya, untuk melawan hal-hal yang terjadi pada saat itu, terutama pada saat masa kolonial atau penjajahan Belanda dan Jepang juga gitu. Nah, jadi radio ini menurut saya ini sebuah media yang luar biasa juga, dan ketika seorang musisi yang mempunyai sebuah karya yang juga bisa mendobrak ini menjadi sebuah hal yang berbahaya. Betul. Ini hal yang bersinergi gitu ya. Sinergi sekali. Dan untuk pertama kalinya akan didengarkan di radio, di Ardan Radio, karya yang mungkin bisa bukan karya terakhir, karena tadi ada Selamat Tinggal Tanah Airku ya, ada Selamat Tinggal Tanah Airku. Dan ini mungkin menjadi salah satu karya yang di remake. Betul. Kontroversi luar biasa. Kontroversi luar biasa ya. Matahari Terbit ini. Oke. Sebelum di penghujung acara nih, Mas Angga ya, harapannya nih dari Mas Angga untuk insan muda yang lagi pada nonton sekarang. Harapannya jangan pernah kita hilang fokus untuk tetap mencintai Indonesia ini, karena ada sesuatu yang selalu ajaib yang saya nggak bisa utarakan ketika kita memiliki rasa cinta terhadap tanah air kita sendiri. Itu yang ajaib, dan itu pun yang mengilhami kami dari karya-karya Pak Wage Supratman ini, sangat mengilhami kita untuk di setiap pergerakan-pergerakan, bahwa memang cinta tanah air itu adalah sebagian dari iman. Hubul waton minal iman. Siapapun itu Anda, ketika kita mencintai tanah air, artinya ada satu kebanggaan yang memang harus kita jaga dan kita lestarikan bersama. Entah itu umat Nasrani lah, Katolik lah, Hindu, Buddha atau Konghucu, apapun agamanya. Ketika kita berbicara Indonesia, itu yang harus kita jaga sampai akhir menutup mata. Betul. Wah, luar biasa sekali.
Ini guys, pelajaran sangat luar biasa. Betul, Berharga Pak. sekali hari ini ya. Luar biasa nih. Oke, peci ini kebetulan Iming nih. Waduh. Miming ya. Iya, kebetulan. M-nya tahu nggak singkatannya apa M-nya? Mahi, Apa? Mahi. cukup. Cil. Apa tuh? Ya? Mang. Mang Iming. Muhammad, Iya. iya. Iming. Jadi kalau insan muda ya. Oke. Sebelumnya kita pengucapan terima kasih sekali lagi untuk Sama-sama. Mas Angga Hatur Mas Angga, Nuhun pisan ya. Hatur Sudah berkunjung hari ini ke sini bawa cerita-cerita yang menarik. Yap. Sebenarnya ini pengen lebih panjang lagi ya. Aha. Kayaknya ngobrolnya masih ada cerita-cerita yang belum tersampaikan dan Betul. terceritakan pastinya ya. Betul. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi, seru-seruan lagi, ngobrol-ngobrol lagi ya. Yap. Mas Angga Hatur Nuhun, salam buat teman-teman di Yayasan Wage Rudolf Supratman juga ya. Yang pastinya sehat-sehat selalu, selalu suarakan hal-hal kebaikan untuk kita semua. Dan ini nih sebelum closing ya, Ya, Bang ya. ya, betul, Kita betul. ucapan terima kasih juga buat Insan Muda pada nonton dan semoga hari ini menjadi sebuah hari yang baru buat kamu, pengetahuan-pengetahuan baru juga. Dimas pamit. Lintang yang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini dia sebuah lagu dan karya dari Mbah Wage Rudolf Supratman, Matahari Terbit. Selamat mendengarkan. Matahari sudah terbit, putra ibu lekas bangun. Lihat cahaya yang mulia, lekas bangun, lekas bangun. Hei putraku yang berbudi, putra ibu yang sejati,